kebanggaan nusa dan bangsa. Kebanggaan nusa dan bangsa. Assalamualaikum Sobat Literasi. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Zahra. Kali ini nih aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Ande Lumut. Cerita ini diambil dari buku yang berjudul Dongeng Legenda dan Cerita Rakyat Nusantara, ditulis oleh Kak Lina dan Kak Dila, penerbit Dua Media. Nah teman-teman, begini nih ceritanya. Pada zaman dahulu kala di Pulau Jawa, hiduplah seorang putri yang cantik jelita dari kerajaan Kediri yang bernama Dewi Ayu Sekartaji. Untuk mempersatukan kerajaan Kediri dan Jenggala, Dewi Sekartaji akan dinikahkan dengan putra kerajaan Jenggala yang bernama Raden Panji Asmarabangun. Tentu saja teman-teman, Dewi Sekartaji merasa sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena ibu tiri Dewi Sekartaji tidak menghendaki pernikahan itu terjadi. Ibu tiri menyekap Dewi Sekartaji. Sejak saat itu Dewi Sekartaji pun menghilang dan membuat Raden Panji merasa sangat kecewa. Raden Panji pun berkelana. Hingga tibalah Raden Panji di sebuah hutan. Dari kejauhan ia melihat seorang nenek tua tertatih-tatih membawa kayu bakar di punggungnya. Aduh, berat sekali kayu bakar ini. Jika aku mempunyai anak, pasti hidupku tidak akan seperti ini. Raden Panji merasa iba dengan nenek itu. Raden Panji segera turun dari kudanya dan menolong nenek itu. Mari mbok, saya bantu. Sejak saat itu teman-teman, dengan kebaikan hatinya, ia diangkat menjadi anak oleh Mbok Rondo. Dan ia mengganti namanya menjadi Ande Lumut. Sementara itu, dengan susah payah, Dewi Sekartaji berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Hingga tibalah Dewi Sekartaji di sebuah rumah wanita kaya yang bernama Nyai Inten. Nyai Inten juga mempunyai 3 anak gadis yang bersikap kurang baik pada kenting kuning teman-teman, yaitu kenting abang, kenting biru, dan kenting hijau. Kenting kuning, kenting kuning, cepat kamu cuci bajuku. Kenting kuning, setelah itu pemasakan makan yang paling enak ya. Aduh kakak, pikiran kakak itu makan terus. Begitulah nasib kenting kuning setiap harinya. Hingga pada suatu hari terdengar sebuah sayembara yang diadakan Mbok Rondo Dadapan untuk mencari calon istri anaknya Ande Lumut. Mendengar hal itu teman-teman, Nyai Inten segera mengikutkan ketiga anaknya. Dan dengan sengaja Nyai Inten menyuruh kenting kuning mencuci baju sebanyak mungkin agar ia tidak bisa mengikuti sayembara itu. Kenting kuning pergi ke sungai untuk mencuci baju. Duh, Gusti, kapan penderitaan ini akan berakhir? Ucap kenting kuning meratapi nasibnya. Tiba-tiba datanglah
seekor bangau besar. Kuak, kuak, kuak. Dewi Ayu Sekartaji, pergilah ke desa Dadapan. Di sana kau akan bertemu dengan Raden Panji Asmoro Bangun dan bawalah lidi ini bersamamu. Gunakan ketika kau dalam kesulitan. Kuak, kuak, kuak. Setelah itu, bangau itu pun pergi. Di sisi lain, Nyai Inten dan ketiga anaknya kebingungan karena untuk menuju ke desa Dadapan, ia harus melewati sungai yang sangat luas. Sedangkan di sana tidak ada jembatan maupun perahu yang melintas. Lalu air yang semula tenang berubah menjadi gelombang yang besar. Dari dalam sungai muncullah seekor kepiting raksasa. Ada Cahayu rupanya. Apakah kalian mau menyeberangi sungai ini? Yo, Kangkang, siapa yang berangkat? Tapi ada satu syarat. Kau harus cium cangkangku dulu. Apa? Tidak. Kamu kan bau. Yuh, kata Kunting Abang merasa jijik. Namun mereka tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya mereka setuju dengan persyaratan itu. Mereka diseberangkan satu persatu. Kenting Kuning mengalami hal yang sama. Tetapi Kenting Kuning menolak persyaratan itu. Dan akhirnya Kenting Kuning mencambuk sungai itu dengan lidi sakti pemberian Bangun. Hiya! Seketika sungai pun terbelah. Kenting Kuning menyeberangi sungai itu. Sayembara pun dimulai. Semua wanita tampak cantik jelita. Begitu juga Kenting Abang, Kenting Biru, dan Kenting Ijo. Namun tak ada satupun wanita yang dipilih Ande-Ande Lumut. Karena mereka semua bekas dicium Yiyu Kangkang. Hanya ada satu wanita yang menyeberang tanpa bantuan Yiyu Kangkang. Nah teman-teman, pasti teman-teman tahu kan? Yap, dialah Kenting Kuning. Akhirnya Mbok Rondo dan Dewi Ayu Sekartaji dibawanya ke Jenggolo. Kerajaan Kediri dan Jenggolo pun dipersatukan kembali. Dah teman-teman, itulah ceritaku. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jadi jika kita menanam kebaikan, kebaikanlah yang kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Oke deh, sekian dari Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.